Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minum ila hadratus Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محبته لك محبة الأصل للفرع. Oke, kita melanjutkan kajian tentang cinta ilahiyat, tentang cinta yang hakiki, bahwa cinta kita kepada Allah adalah pantulan dari cinta Allah kepada kita. Keikhlasan kita di dalam bersembah sujud kepada Allah adalah pantulan dari kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah yang mendahului, baru kita belajar memantulkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Maka jelas bahwa orang-orang yang tekun dan ikhlas beribadah itu berarti mendapatkan karunia yang besar. Orang yang hidup matinya dipersembahkan untuk Allah Ta'ala semata-mata mendapatkan karunia yang jauh lebih besar lagi. Jadi semakin bernilai keilahian perilaku-perilaku kita, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngelamun, Reza. Kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya begini ya, pembahasan cinta di dalam koridor keislaman kita itu tidak hanya berarti cinta secara ansih, cinta secara melulu, bukan. Seluruh kedudukan rohani yang bisa kita tempuh, ruh dari seluruh kedudukan rohani itu tak lain adalah cinta. Li'annal mahabbata ruhu kulli maqamin. Cinta itu ruh setiap kedudukan rohani. Di dalam ikhlas ya ada cinta, di dalam takwa ada cinta, di dalam kehusukan ada cinta.
Jadi ya, di dalam setiap kedudukan rohani itu pasti ada cinta, karena cinta merupakan ruh dari seluruh kedudukan rohani itu. Seberapa kepatuhan kita, sekecil apapun, di dalamnya ada cinta. Sebab kalau tidak ada cinta, maka tidak akan pernah ada kepatuhan. Kalau tidak ada cinta, seluruh ibadah-ibadah itu mati. Tidak ada ruhnya. Jadi yang dimaksud dengan cinta itu tidak sebagaimana cinta antara manusia dengan manusia. Bukan seperti itu. Tapi jauh lebih luas cakupannya, lebih dalam pula maknanya. Bahkan hakikat la ilaha illallah yang kita resapi di dalam batin kita, itu cinta hakikatnya. Hakikatnya cinta. Jadi cinta itu merupakan induk dari seluruh kedudukan rohani. Cinta pula yang merupakan puncak dari seluruh kedudukan rohani. Jadi kita perlu ya, menambatkan hati sepenuh-penuhnya kepada hadirat Allah Ta'ala di saat kita mengerjakan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini. Berusahalah untuk tanpa pamrih kepada makhluk-makhluk. Berusahalah untuk tanpa pamrih kepada makhluk-makhluk. Caranya gimana? Yuk ditekan. Ditekan. Misalnya tadi ada orang ruqyah itu ya. Orang ruqyah tuh. Nah, hati itu dipressing untuk ikhlas, mutlak membantu. Nah, ketika orang yang ruqyah itu mau pulang itu setan muncul tuh. Masa kamu tidak dikasih apapun? Setannya muncul, pressing. Tekan lagi. Gak butuh. Gitulah. Transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi munculnya bisikan-bisikan itu, kalau kita kasih ruang, maka akan menjalar kemana-mana. Oh iya ya, Wong kalau itu dibawa periksa ke dokter jiwa juga banyak ongkosnya itu. Masa ke sini cuma terima kasih. Jadi pikiran itu kemana-mana, kemana-mana pikiran itu. Itu dipressing. Jangan. Pengharapanmu hanya kepada Allahmu, Tuhanmu itu. Adapun kalau kau mau membantu, tuluskan hatimu untuk semata-mata membantu. Jangan diikutkan di situ adanya pengharapan kepada makhluk. Gitu loh ya. Nah, kalau kita terima ya, adanya bisikan-bisikan setan itu akan memiliki tempat di hati kita. Misalnya begini, wajar dong kalau saya dibayar. Wajar, wong juga saya bukan malaikat, makannya makan nasi juga kok. Jadi kan dikembang-kembangkan, akhirnya masuk akal. Akhirnya masuk akal. Itu mendapatkan tempat berarti dengan demikian. Nah, di saat itulah kemudian pamrih-pamrih itu akan datang bermunculan. Akan datang bermunculan pamrih-pamrih itu. Ketika pamrih-pamrih datang bermunculan, sikap seseorang yang di dalamnya berisi pamrih itu sudah mulai semakin tidak mengenakan. Sudah nyindir-nyindir tentang perkara upah nanti. Perkara bayaran, nyindir-nyindir. Itu kenapa? Karena bisikan setan dikasih tempat di dalam hatinya. Karena itu ya, suatu saat guru rohani saya, Kiai Haji Muhammad Zuhri itu, beliau itu dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dengan doa saja. Tapi doanya dibikin ampuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Hindu datang dalam keadaan pincang ke rumahnya Kiai Muhammad Zuhri di Sekar Jalakpati. Pulang-pulang hilang pinjangnya. Si Hindu itu datang, Pak Mu, saya datang ke sini untuk berobat kepada jenengan. Pak Mu bilang, tapi saya bisa mengobati cuma dengan cara Islam, tidak bisa dengan cara Hindu. Enggak apa-apa Pak Mu, dengan cara apa saja yang penting saya sembuh. Baik.
Diajak ngobrol itu, pasien itu, orang Hindu itu diajak ngobrol. Diam-diam sambil diajak ngobrol, didoakan di dalam hatinya. Terus menikmati obrolan si pasien itu, menikmati obrolan, nikmati, hilang sakitnya. Pulang-pulang hilang pincangnya. Nah, suatu saat orang yang ampuh doanya ini diundang oleh orang untuk mengobati orang yang sakit. Diundang, tentu saja memerlukan jarak untuk sampai kepada tempat orang yang sakit itu. Karena memerlukan jarak, maka otomatis mengorbankan waktu untuk keluarga. Dikorbankan waktu, dipakai untuk mendatangi orang sakit itu untuk mengobati. Nah, si sakit itu didatangi dengan penuh ketulusan, kesungguhan untuk diobati. Setelah menempuh jalan yang agak jauh, akhirnya sampai di tempat pasien, dan pasiennya itu diobati, sembuh, terima kasih aja, enggak ngasih apa-apa. Pak Mu akhirnya pulang sama santrinya. Sampai di tengah jalan, Pak Mu diam saja, santrinya menggerutu. Itu orang tadi kok tidak tahu tata krama ya Pak Mu? Tidak tahu tata krama gimana? Masa Pak Mu datang jauh-jauh ke sana, ngobati pasien di sana, dan sembuh, kok nggak dikasih apa-apa? Kau tidak usah ngurusin itu. Memang tidak ada perjanjian antara aku dengan dia. Kalau sembuh aku akan dikasih apa? Jadi nggak ada perjanjiannya. Tidak usah. Mungkin begitu. Tapi Pak Mu, kata santrinya itu, bukankah jenengan sudah mengorbankan waktunya untuk keluarga, mengorbankan tenaganya, bensin dalam perjalanan? Pak Mu bilang, diam kamu, diam. Bagaimanapun kamu tidak bisa merubah kenyataan, diam. Jadi karena Pak Mu sadar bahwa sang santri ini mau membangkitkan adanya pamrih dalam hatinya. Diam, kamu juga tidak bisa merubah takdir, tidak bisa merubah kenyataan. Bukankah Pak Mu sangat berjasa dalam menyembuhkan? Diam. Adanya pasien sembuh tidak ada urusannya dengan membayar atau tidak membayar aku. Kalau Allah Ta'ala berkehendak pasien itu sembuh, biarpun pasien itu tidak membayar, sembuh. Kalaupun pasien itu membayar banyak, Allah tak menghendaki sembuh, tidak akan pernah sembuh. Jadi kalau ikhlas kepada Allah secara langsung itu lebih mudah dibandingkan ikhlas ada hubungannya dengan orang lain. Gitu. Salat ikhlas, ya ikhlas. Sebab mengharap apapun tetap tidak dapat, toh. Tidak dapat pamrih dari manusia. Dapatnya pahala itu pun juga masih kelak misalnya. Nah, ini pengen pahala yang langsung. Nah, ini hati-hati interaksi dengan manusia, apalagi Allah memberikan kemanfaatan kepada kita terhadap manusia lain, hati-hati. Pamrihnya jangan tumbuh lebat di situ. Jangan tumbuh lebat. Jadi bantu, ya bantu saja. Kalau mau bertransaksi dengan Allah, misalnya berbisik-bisik setelah itu kepada Allah, ya Allah, Nabimu pernah bersabda bahwa selama seseorang membantu saudara yang lain, maka orang yang membantu itu akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Tolong ya Allah direalisasikan. Nah itu, boleh kalau itu. Jadi membujuknya kepada Allah Ta'ala boleh. Tolong ya Allah, saya membutuhkan ini, membutuhkan itu. Tentu engkau maha tahu, tapi aku punya hak untuk mengungkapkan apa yang sudah engkau ketahui itu. Ya, enak kalau gitu. Nah, ya. Oke, kembali kepada tema tentang cinta. Cinta itu pasti datangnya dari dua sisi. Jangan kayak gitu, aku takut melihat kamu. Jadi yang segar, yang enak tuh, yang dipandang begini. Nanti lama-lama taruh dia di sana. Jadi jangan ngelangun itu loh. Yang segar, senyum apa? Takut aku. Jadi yang enak. Cinta itu datang dari dua sisi. Dari Allah Ta'ala dan dari hamba-hambanya. Allah Ta'ala asal usulnya, hamba itu sekedar memantulkan. Dari dua sisi cinta itu. Makanya begini ya, apa buktinya kita dicintai oleh Allah? Apakah bisa
dibuktikan dengan konkret adanya pengakuan bahwa kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Bisa, caranya cek hati kita. Kalau hati kita jatuh cinta kepada Allah, Allah jauh lebih cinta kepada diri kita. Kalau kita perhatian kepada Allah, Allah lebih perhatian kepada kita. Gitu. Jadi kalau sebaliknya kita tidak urus tentang Allah Ta'ala, nah itu boleh jadi Allah tidak urus, boleh jadi Allah tetap kasih sayang kepada kita dengan terus memperbaiki diri kita. Bisa. Bisa. Jadi di hadapan Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang bertepuk sebelah tangan di bidang cinta. Tidak pernah ada. Allah tidak pernah mengecewakan adanya seseorang yang jatuh cinta kepada hadiratnya. Tidak pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pengharapan dari hamba itu akan direalisasikan lebih dari apa yang diharapkan. Ketika di malam Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam kitab Syarahnya Burdah. Diterangkan, Muhammad, firman Allah, kalau raja-raja dunia senang seseorang, maka dipanggillah orang yang disenangi itu dan ditanya, kau butuh apa? Kau mau apa? Kau pengen apa? Mau ini, mau itu? Ditawari. Sekarang ku panggil engkau ke sini Muhammad, kau mau apa? Saya mohon ya Allah, kehidupan saya, diri saya mutlak disandarkan kepadamu. Oh, engkau dapat itu dan dapat lebih dari apa yang kau minta itu Muhammad. Tidak saja kusandarkan engkau kepadaku lewat penghambaanmu, lebih dari itu, kusandarkan dirimu kepadaku lewat cintaku. Jadi ya, ketika Allah Ta'ala berhadapan dengan pengharapan seorang hamba, Allah memberikan dari apa yang diharapkan oleh seorang hamba itu, ngasih lebih. Makanya ya, kalau kita punya teman ya, dan teman itu luman misalnya, teman itu luman, itu bisa kita jadikan sarana untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal begini contohnya ya, saya itu setiap malam Selasa, setiap datang ke Habib Usman itu, setiap malam Selasa, pasti itu pulangnya itu ya, dibawain nasi goreng atau mie goreng. Biasanya beliau tanya, nasi apa mie? Mie. Langsung dikasih 3. Terus setelah itu tanya, 3 apa 4? Saya bilang 4. Sebab saya tahu Habib Usman itu luman. Kalau saya bilang 3, tidak menghargai lumannya. 4. Jadi kalau ditawari yang lebih besar, saya milih yang lebih besar. Terus masih mau durian? Oh ya mau. Jadi begitu cara saya. Gitu ya. Nah, dalam batin saya ketika bermunajat kepada Allah, ya Allah, salah seorang hamba mau luman seperti itu, apalagi engkau. Tak terhingga pemberianmu ya Allah, tak terhingga. Itu hanya salah seorang hambamu saja luman seperti itu. Apalagi engkau, sumber dari segala derma alam semesta. Lebih kan gitu lah. Itu cara apa? Cara kita meyakinkan diri bahwa Allah Ta'ala itu maha pemurah. Gitu. Ya Allah, ketika engkau memberikan pangkat rohani kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau tidak hitung-hitungan amalnya Syekh Abdul Qadir loh. Pangkat itu kau berikan ya Allah murni karena kebaikanmu, dermamu kepada beliau, bukan karena amal beliau. Nah, karena itu juga aku termasuk orang-orang yang berjejal-jejal memohon kepadamu pangkat rohani itu, gitu loh. Biar apa? Biar jelas bagi diri kita bahwa Allah Ta'ala itu maha pemurah, maha penyayang. Gitu. Jadi itulah sebabnya ya, adanya negosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh para wali, itu perlu kita tiru. Perlu kita tiru. Bilang misalnya kepada Allah, ya Allah, engkau mengangkat seorang Bishr bin Haris al-Hafi jadi walimu, jadi kekasihmu, padahal beliau waktu itu sebagai seorang pemabuk. Saya bukan pemabuk ya Allah. Itu kan bisa.
Jadi gitu dong cara kita bernegosiasi, cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi hati itu dibikin penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang tidak terutama disandarkan kepada amal kita. Kalau disandarkan kepada amal kita, kita ini nggak jadi apapun loh. Jadi jangan disandarkan kepada amal, jangan mengandalkan amal. Yang perlu kita andalkan adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita andalkan. Jadi karena itu kita ikut-ikutan ngaji seperti ini, biarpun gelir-gelir, itu pasti ada nuansa cintanya. Kalau tidak, nggak ikut sama sekali kita. Pasti ada nuansa cintanya. Seberapapun frekuensinya pasti ada. Seberapapun temaramnya pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau tidak punya nuansa cinta ini jauh-jauh, nggak mungkin datang ke sini. Ini. Mending keluyuran kemana-mana kan gitu. Pasti ada nuansa cintanya. Nah itulah sebabnya tetap wajib kita syukuri. Gitu. Tetap wajib kita syukuri. Kita apresiasi bahwa karunia Allah Ta'ala itu sangat melimpah ruah kepada diri kita. Gitu. Jadi adanya hubungan-hubungan rohani sekecil apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan itu merupakan bagian dari realisasi cintanya. Oke. Saya kira ini baru tuntas di perjumpaan yang keempat, adanya pembahasan tentang hakikat cinta Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kajian kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin lebih bermakna, lebih bermartabat di hadapan Allah Ta'ala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.